Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang seperti itu kita kaji. Ini masalahnya kalau fikih selalu bawa parunut. Mukhtalafun fihi atau muttafaqun alaihi. Disepakati atau masih ada. Kalau masih ada mukhtalafun fihi dan itu ulamanya mutabar, ulama saja punya pandangan, apalagi kita yang hanya ikut ulama, masa kita harus kekeh gitu. Nah ini memang yang berkembang sekarang, ada beberapa orang termasuk masih awam ya. Saya alhamdulillah dulu di pesantren 7 tahun, di Lipia 7 tahun ya. Bahkan ketika lulus itu kita ada perpisahan dengan teman-teman, sholat di villa itu ada 4 mazhab. Jadi sholat kan masbuk nih, berceceran nih, itu ada 4 tipe tuh menyikapi bagaimana masbuk gitu. Ada yang bikin sholat berjamaah baru sih, dan nggak ada yang ribut kita. Ini biasanya memang yang ribut-ribut itu tuh uang receh itu. Bapak kalau punya uang di saku 500-an gopean tuh, kerincing berisik aja, padahal nilainya gope buat apa coba? Tapi orang yang uangnya lembaran, bahkan apalagi sekarang pakai ATM, itu nggak pernah berisik gitu. Nah makanya kita kalau ada persoalan-persoalan tadi masalah furu'iyah ya, pertama harus tanya nih, ini dalam pembahasan para ulama muttafaqun alaihi atau mukhtalafun fi. Kalau sudah pembahasan ulama saja mukhtalafun fi, jangan kita yang bukan ulama ingin menganggap harus qaulan wahidan, satu ungkapan, nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Kayak tadi umpamanya dari i'tidal ke sujud memang ada 2 riwayat dan pemahamannya berbeda. Ada yang menguatkan lutut dulu baru tangan, ada yang menguatkan tangan dulu baru lutut, yang nggak benar kepala dulu. Nah kalau nggak perlu pasti nyungsep itu. Yang penting jangan yang kepala dulu, karena yang kepala dulu walaupun silahkan baca dalam, nggak ada yang mengatakan salah kepala dulu, nggak ada. Makanya saya belakangan kok bahasanya itu kasar ya, 10 kesalahan dalam sholat. Orang kalau salah perbaiki, dan perbaiki itu bukan dengan ceramah. Perbaiki itu bukan hanya kita harus memberikan solusi kepada orang gitu. Ini kan kalau hanya salah, ponis orang kan jadi bingung. Yang benarnya nggak dijelaskan, tapi dia hanya menyebutkan apa? Kesalahannya. Jadi kalau ada yang salah, keliru, ya perbaiki. Rasulullah saja ada seorang sahabat ya, dalam kitab hadisnya ar-rajulu al-musii'u fis shalah ya, seorang laki-laki yang sholatnya buruk gitu. Apa yang Rasulullah nggak cerca dia, kamu sholat kok nggak bener, muslim berpuluh-puluh. Nah kita nih ada yang kayak gitu tuh, ini muslim ya Allah. Kalau ada yang salah perbaiki kesalahannya ya. Dan memang tadi kalau nggak berakhlak, masalahnya satu bakal merambat kemana-mana. Jadi kalau masalahnya masalah sholat, bahas sholat, jangan lari ke yang lain. Kamu ini punya hutang dia, lah ini udah nggak berakhlak itu, udah biasa lari ke situ ya. Jadi gitu, saya selalu menganjurkan Bapak kalau dalam masalah fikih ya, pertama ini lihat dalam pandangan para ulama ini muttafaqun alaihi atau mukhtalafun fihi ya. Kita saja yang belajar di kuliah syariah itu pasti harus, saya Ustaz Haris mungkin masih ingat betul itu ya, nggak ada di Lipia, makanya ada yang Lipia, Wahabi, Hambali dan sebagainya. Kami dari berbagai itu, soalnya itu apa? Ma ra'yuka, bagaimana pendapatmu gitu. Kita menyebutkan pendapat dengan dalil termasuk ma'at tarjih, sebutkan menurut kamu yang paling kuat yang mana, dengan alasannya apa. Jadi kita nggak ada. Dan dalam masalah fikih al-amru fihi sa'ah, kata para ulama bahasa itu, perkaranya urusannya luas. Jadi kalau yang mau tangan duluan silahkan, yang mau lutut duluan juga silahkan, yang mau kepala juga saya belum pernah baca kalau dia disalahkan, hanya memang secara teorinya coba gimana Bapak kalau kepala dulu nyungsep gitu. Dan ini banyak persoalan-persoalan kecil tadi jadi besar karena tidak berakhlak ya. Saya kadang-kadang sedih sekali orang nggak paham bahasa Arab, seorang-orang seakan-akan mufti. Salah, benar, dia baru ngaji aja belum setahun, itu pun seminggu sekali hadirnya pengajian jiping lagi, ngaji kuping. Kita ini ngaji di Lipia itu tiap hari bawa 10 salam itu ya, tebelnya segini, sampai ada teman saya ditilang polisi nggak jadi nilang. Kenapa? Dia kaget loh, ini orang SIM itu 1 lembar dia bawa kitab segini bahasa Arab lagi, Masya Allah ya. Jadi ini kalaupun kita ada sesuatu sabar, dan tadi pakai akhlak, karena kalau nggak pakai akhlak niat kita baik malah jadi merusak ya, niat kita baik malah jadi merusak ya. Makanya sebisa mungkin kalau ada yang salah, pertama kita harus luruskan tuh, jangan langsung luruskan, jangan, kita harus memperbaiki dulu. Karena kalau umpamanya kita menyebutkan keburukannya, khawatir bukan memperbaiki malah merusak ya. Makanya dalam dakwah
Ada teori yang namanya at-tarbiyah la ta'riyah. Ya, kita ini mengajak, mendidik, bukan menelanjangi. Ya, makanya sebisa mungkin kalau ada yang salah itu empat mata. Jangan depan orang, depan majlis, apalagi umpamanya lagi sholat gitu ya. Di depan umum nggak boleh. Ya. Dan terkait dengan sesuatu yang harus diperbaiki, kata Imam Syafi'i, kalau lebih dari 2 orang itu sudah bukan nasihat, itu namanya menelanjangi keburukan. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita datang ke rumahnya bawa jinjingan gitu ya. Mohon maaf, saya juga baru belajar gitu. Saya tadi lihat Bapak ini sholatnya seperti ini, yang saya tahu seperti ini. Kan kadang-kadang ada orang dia gelarnya teknik insinyur, tapi seolah-olah mufti besar di Indonesia. Padahal di Mesir aja mufti hanya 1. Di Arab Saudi aja anggota fatwa itu kalau nggak salah nggak lebih dari 9. Ini bayangkan yang jadi masalah di kita, setiap grup warga ada mufti. Dan muftinya itu setiap yang jadi anggota bisa jadi gimana nggak kacau? Gitu. Ada hal yang namanya fatwa itu, Masya Allah, Masya Allah. Ya anggota MUI aja mereka sekali bersidang itu berhari-hari. Nah ini masa ada orang nggak pernah ngaji bahasa Arabnya juga la salam wala kalam gitu ya, tiba-tiba bisa memberikan kata, berarti ngawur ya. Dalam artian ini orang beragama tapi semangatnya masih karena emosi aja gitu ya. Baik di satu sisi, tapi di sisi lain kita harus berhati-hati jangan sampai kebaikan itu justru malah ini ya. Jadi saran saya kalau bab fikih selalu tuh, ini masalahnya muttafaqun alaih. Kayak umpamanya yang muttafaqun alaih dan dalam bab fikih itu sedikit. Bab salat umpamanya, yang sepakat itu salat hanya 5 waktu. Yang lain-lainnya detail-detail kebanyakan apa? Para ulama ikhtalafa fi. Makanya kita dulu di syariah itu kalau soal fikih sudah pasti. Kalau mau selamat fihi kaulan. Makanya saya itu kadang-kadang sering ini. Jawabannya itu pasti nggak mungkin satu pendapat gitu. Makanya aneh kalau ada orang sekarang memasakkan ingin satu pendapat. Salat angkat tangan itu yang benar hanya setara dengan pun riwayatnya bagaimana dengan riwayat yang setara dengan daun telinga? Apakah mau dihapuskan? Ya, termasuk ya. Makanya rata-rata yang sudah doktor itu saya kira ceramahnya lebih halus mau mengakui itu. Yang agak berat ini yang LC ini belum banyak pengalamannya, baru pulang apalagi tidak lama di Indonesia, sampai kunut itu dengan ini bid'ah dhalal. Astagfirullah. Gimana itu? Ada pembahasannya ya. Makanya alhamdulillah beberapa ustadz itu sudah memperbaiki. Kunut itu dari dulu sudah mukhtalafun fih ya. Dan para ulama dijawab, bagaimana kalau saya berkeyakinan tidak kunut, imamnya kunut, boleh ngangkat tangan mengaminkan, enggak mengaminkan diam saja juga boleh. Itu dijawab oleh para ulama dulu. Tapi ada ini orang baru, oh ini kunut subuh ini bid'ah, oh ini nggak boleh, nggak ada contohnya dari Rasulullah. Gimana nggak ada contoh? Kita mau menghapuskan kitab yang ditulis oleh para ulama riwayatnya an bahwa qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran, Rasulullah kunut selama 1 bulan gitu. Nah, ini nanti memang untuk pendalamannya kita harus belajar yang namanya ilmu usulul fiqh ya. Nah ini nanti ya. Jadi kalau fikih itu produk, Bapak kalau ingin tahu pabriknya nih usul fikih nih. Kalau orang paham usul fikih, insya Allah yang persoalan-persoalan tadi dia paham ilmunya, minimal walaupun dia punya pandangan berbeda bisa berlapang dada untuk lain. Tapi kalau yang tadi yang tahu hanya produk kok ini gini, apalagi mendengarkan pengajiannya hanya satu gitu ya, kemudian ingin disampaikan kepada orang lain, nah ini sebisa mungkin kita harus menahan diri ya. Dan memang sebisa mungkin ngaji yang benar itu yang pertama adalah internalisasi ke kita gitu, bukan untuk orang lain ya. Karena umumnya banyak orang ngaji untuk menilai orang, memberikan penilaian kepada orang ya. Makanya ini yang menjadi bikin gaduh gitu ya. Saya alhamdulillah belajar di pesantren selalu diajarkan yang benar bisa dari siapa saja, tapi tidak boleh sekalipun kita benar membenarkan orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Nah, makanya ini pembahasan kita terkait dengan akhlak ini sangat penting. Itu ya Bapak, kalau ada yang salah harus dibenarkan. Justru kalau nggak dibenarkan kita yang dosa. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tadi caranya ya, kemudian apa yang ingin kita sampaikan nih benar-benar salah atau kita yang belum tahu. Gitu. Saya termasuk yang masih nyari-nyari di beberapa masjid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasanya di kampung-kampung suka ada yang Robbighfirli ya.
Kedengar ya Bapak ya? Suka ada imam yang baca Rabbi Firli dari dulu. Saya termasuk, tapi karena kita belajar di kuliah syariah, nggak berani mengatakan, oh ini nggak benar nih. Ternyata dalam kitab fikih Syafi'i itu ada pembahasan. Saya baru kemarin dikirimi temen nih, ya. Oh ini dijelaskannya usul fikihnya gini. Oh ternyata ilmunya kita yang belum nyampe, gitu. Dan banyak tuh ya. Makanya kalau kita yang kira-kira bukan masalah qot'iyat pasti, ya jangan berani-berani menyalahkan orang. Kecuali kalau siapa sih umpamanya ini, ada orang yang mengatakan sholat hanya 4 waktu. Kalau ini udah nggak perlu banyak mikir. Karena termasuk yang apa? Ma'lum alaihi minad-dini bidarurah. Semua orang sampai pemabuk aja tahu sehari semalam sholat wajib itu berapa? 5. Oleh ini harus kita menyampaikan ya. Tapi kalau masalah yang juz'iyat, parsial kecil nih, memang dalam masalah fikih kita harus hati-hati ya. Saya termasuk banyak di masyarakat ini berkembang yang dalam pengetahuan saya kok ini gini ya prakteknya gitu ya. Tapi saya termasuk yang nggak berani mengatakan oh ini nggak benar. Saya tidak tahu, kalaupun harus menjawab sepengetahuan yang pernah saya pelajari gini. Karena apa? Kayak tadi, Rabbi Firli dia baca doa itu, ternyata dalam pendekatan mazhab ya ada dalilnya. Ya, dan itu memang untuk pendalamannya kita harus belajar namanya ilmunya apa? Usul fikih, gitu ya. Sama saya sering ditanya, bagaimana kalau Anda berpandangan kita harus ikut Rasulullah, zakat. Rasulullah zakatnya pakai apa? Kurma dengan gandum. Lah kita apa? Ini dari mana? Berarti kita membuat, dan ini ibadah loh. Zakat ini ibadah. Bahkan termasuk rukun Islam. Gimana kita bisa merubah hukum? Ya. Nah ini orang kalau nggak belajar usul fikih jadi kacau. Ini kita merubah agama. Nah ternyata dalam usul fikih ada dalil yang namanya qiyas. Ya, tapi semua ini harus ada ketentuannya ya, panjang pembahasannya, bisa 1 semester itu kalau ini ya. Nah, ini disebutkan bahwa kenapa para ulama di Indonesia membolehkan kita mengeluarkan zakat dengan beras, ya, bahkan sekarang dikembangkan boleh dengan nilai uang, itu karena ada kesamaan, ya, dua-duanya sama qutul bilad, makanan pokok di sebuah negeri. Orang di mana Rasulullah tinggal, di Madinah, di Mekah, itu makanan pokoknya gandum dengan kurma. Sedangkan di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Dan kalau sekarang umpamanya, kalaupun ya harus teksua, saya harus keluarkan zakat dengan kurma, sekarang gampang beli. Bagaimana dengan dulu? Saya termasuk kecil, makan kurma itu kalau ada orang pulang haji. Kalau enggak bulan Ramadan, dan itu pun kurma yang nempel-nempelnya minta ampun lengketnya itu. Ya, bayangkan Bapak, kalau umpamanya tidak ada ilmu usul fikih, orang Indonesia zakatnya harus kurma, gandum lebih mahal lagi. Masya Allah. Tapi ini makanya pentingnya tuh. Makanya saya sebisa mungkin kalau yang masih kita belum mantap ilmunya, belum tahu sampai ke detail-detailnya, sebisa mungkin kita bertahan untuk berbicara ya. Karena rata-rata kita sekarang ini, kalau para ulama dulu kan ngajinya Fathul Bari. Kalau kita ini kan Fathul Jari, dapatnya dari Google. Ya, makanya nggak tahu runut-runutnya ya. Makanya kalau kita ingin memperdalam agama, silahkan ngajinya Fathul Bari ya. Baca kalau tentang hukum Subulus Salam, Bulughul Maram ya, ayat-ayat itu, hadis-hadis semuanya, hadis-hadis tentang hukum dari Rasulullah. Kemudian kalau ayat Qur'annya Ayatul Ahkam ya, nah itu pelajari itu ya. Nah tapi kalau enggak, memang ini tantangannya berat di satu sisi.